Melihat penampilan timnas senior pada fase grup Piala AFF 2022 sepertinya membuat kita gregetan. Kekompakan yang kurang, kesalahan-kesalahan elementer, pemahaman taktik yang minim, pengambilan keputusan lambat dan tidak tepat, sering bermain individu, banyak menyia-nyiakan peluang, sampai ada pemain yang sering egois. Hal ini membuat kita bertanya, apakah kita dapat melangkah ke final dan menjadi kampiun AFF 2022? Namun jikalau kita tertunda dan tidak dapat menjadi kampiun AFF 2022, maka sudah sewajarnya STY sebagai penanggung jawab timnas senior wajib melakukan evaluasi besar-besaran serta melakukan tindakan-tindakan yang radikal dan ekstrim untuk timnas senior ke depannya. Kami merangkum, setidaknya ada 4 langkah yang harus STY lakukan agar timnas berkembang jauh lebih baik. Yang pertama, buang pemain timnas yang egois. Pemain yang egois pada dasarnya perusak permainan tim. Permainan sepak bola adalah permainan tim dengan anggota 11 orang pemain. Jika salah seorang atau lebih pemain bersikap egois, maka akan memicu pemain yang lain pun untuk bermain egois pula. Pelatih sekaliber Erik ten Hag di MU membangku cadangkan pemain dengan ego yang tinggi agar tidak merusak permainan tim secara keseluruhan. Walaupun mereka adalah pemain-pemain bintang, mereka adalah Cristiano Ronaldo dan Paul Pogba. Pada akhirnya Erik ten Hag membuang kedua pemain tersebut. Keputusan ini berbuah manis. Hingga pertandingan pekan ke-18, MU sudah duduk manis di peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris, di mana sebelumnya MU terseok-seok di papan bawah tengah klasemen Liga. Yang kedua, pastikan pemain timnas bermain simpel. Selain dapat meminimalisir pengeluaran tenaga dalam pertandingan, bermain simpel akan mengurangi kesalahan-kesalahan pemain yang dapat berbuntut pada kerugian yang jauh lebih besar. Stop untuk aksi-aksi yang hanya menonjolkan individu. Kurangi aksi-aksi yang terlihat begitu indah, tetapi tidak ada gunanya untuk permainan secara keseluruhan. Kecuali kalau Anda sudah menyamai level Ronaldo, Neymar, ataupun Messi. Permainan bola sejatinya harus dapat menghibur para penonton yang menyaksikan. Namun yang namanya permainan, tentu saja hasil akhir yang harus dikejar adalah kemenangan. Permainan simple sering diperagakan oleh klub promosi Liga Inggris, yaitu Brighton dan Brentford. Mereka menjadi fenomena di Liga Inggris. Tanpa diperkuat bintang-bintang tenar, mereka dapat duduk nyaman di papan tengah klasemen sementara Liga Inggris, melampaui klub-klub mapan seperti Chelsea, Leicester, ataupun Everton. Yang ketiga, ajarkan pemain timnas mengambil keputusan cepat dan tepat. Dalam video dan short sebelumnya di channel ini, linknya dapat dilihat di deskripsi, dapat dilihat bagaimana pemain cerdas seperti Gundogan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Agar dapat bermain seperti pemain ini, dibutuhkan latihan berkali-kali untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Memang tidak dapat dipungkiri, untuk dapat melakukan hal ini, diperlukan tingkat intelijensia yang lumayan tinggi. Namun dengan sering dilatih momen-momen pengambilan keputusan ini, setidaknya pemain tidak terlalu bingung saat memegang bola di lapangan. Lagian, masa sih nggak ada pemain timnas yang punya intelijensia tinggi sih? Yang keempat, percepat proses naturalisasi pemain. Seperti pernah kita diskusikan, apa perlunya naturalisasi ini pada video sebelumnya di channel ini. Tidak ada ruginya jika kita bahas sekali lagi. Selain menjaring pemain keturunan dengan talenta, jam terbang, serta level permainan yang tinggi, naturalisasi pemain keturunan ini juga diharapkan menjadi contoh bagaimana sepak bola modern diperagakan di lapangan. Dengan sejumlah pemain naturalisasi tersebut, diharapkan level serta pemahaman permainan dari pemain-pemain lokal akan meningkat.
yang pada akhirnya akan mengangkat level permainan dari timnas Indonesia. Melihat timnas berjuang di fase grup AFF 2022, sepertinya penyakit-penyakit kronis timnas tidak kunjung sembuh-sembuh. Memang harus diakui, pada aspek-aspek tertentu, timnas sudah mulai mengalami perubahan signifikan seperti faktor fisik serta etos kerja. Namun dengan hanya berbekal dua aspek ini saja, belum menjamin timnas dapat berprestasi. Apalagi aspek-aspek yang dibahas di atas belum dapat dituntaskan, malah cenderung makin kronis penyakitnya. Jika hal-hal di atas belum juga dapat terselesaikan, terutama jika timnas tidak dapat berprestasi di Piala AFF 2022, menurut hemat kami kepada PSSI serta pemerintah dan DPR, mohon secepatnya merampungkan proses naturalisasi yang masih tertunda. Jangan lagi ada birokrasi kompleks dan berbelit dalam hal naturalisasi ini. Mereka adalah anak bangsa yang punya darah ibu pertiwi, yang mempunyai keinginan membantu memajukan persepak bolaan tanah air. Pada saat ini, Shane Patinama serta 3 pemain U20 yaitu Justin Hubner, Ivar Jenner, serta Rafael Struijk masih dalam proses naturalisasi. Dan kami pun melihat bahwa 3 calon pemain naturalisasi U20 ini akan sangat layak langsung dipromosikan ke timnas senior, mengingat mereka telah tergembleng oleh kompetisi dengan level tinggi. Apalagi jika pemain-pemain timnas senior tidak bisa menghilangkan penyakit-penyakit kronis di atas, akan sangat masuk akal jika STY langsung memberikan kesempatan kepada calon pemain-pemain naturalisasi ini untuk menggantikan pemain-pemain timnas senior.